podcast Mother and Beyond. Saya mau nanya nih buat moms nih. Pasti moms semuanya ya sebagai orang tua memperhatikan segala sesuatu yang dalam hal tumbuh kembang si kecil. Bener kan? Dan kalau misalnya nih tiba-tiba moms menemukan kayak ada tanda-tanda atau perubahan yang muncul di tubuh si kecil. Misalnya kayak ada benjolan di bagian tertentu. Pasti langsung khawatir. Bener gak moms? Kayaknya semua ibu kayaknya kayak gitu ya moms ya. Apalagi mungkin nih kalau moms sih menemukan benjolan pada tubuh anak, salah satunya di area bagian perut. Nah, moms perlu mewaspadai nih kemungkinan si kecil mengalami satu penyakit yang mungkin moms juga udah sering dengar, hernia. Ya kan, udah sering dengar dong, udah tahu dong sama yang namanya hernia ini ya moms ya. Ini memang penyakit yang udah gak asing lagi di telinga kita ya moms. Tapi karena kita bingung, ini nih sebenarnya hernia itu penyakit apa sih? Dan apakah ini bisa terjadi pada anak-anak? Bukannya ini hernia tuh biasanya orang-orang dewasa ya. Kan kita juga mengenalnya hernia itu kalau gak salah dengan sebutan bahasa Indonesianya tuh yang lebih awam tuh turun berok gitu kan. Bisa orang gede, masa anak kecil bisa hernia? Nah makanya moms, supaya gak bingung dan supaya kita juga lebih aware ya dan paham tentang penyakit hernia pada anak, yuk kita ngobrol-ngobrol yuk moms. Kita langsung tanya ahlinya. Ada Dr. Hardian Gunardi, dokter spesialis bedah, subspesialis pediatri, konsultan RSIA Tambak di podcast Mother and Beyond. Dr. Hardian, apa kabar? Halo Mbak Enji, saya baik sekali. Sehat. Dok, bener ya dok kalau kita mengenalnya dalam bahasa Indonesia tuh atau bahasa hari-hari tuh turun berok gitu ya, hernia. Betul. Bener ya dok, Betul. Ini sama ya dok ya? Iya kurang lebih sama. Iya, nah mungkin kita belajar dulu nih dok, paham dulu nih. Hernia itu sebenarnya penyakit apa sih dok? Oke, jadi yang namanya hernia itu adalah penonjolan yang tidak normal dari satu organ tubuh ke dalam rongga lainnya melalui satu celah atau satu defek. Jadi yang paling banyak dari perut, tapi nggak cuma dari perut. Oh gitu, nggak melulu Iya, di perut. nggak melulu di perut. Oke, Kita oke, ngomong misalnya nih yang paling banyak hernia yang kita paling sering di anak itu kan hernia ada dua. Di pusar, namanya hernia umbilikus, dan hernia yang dibilang turun bro itu sampai ke kantong kemaluan. Oh jadi beda ya? Betul, itu yang namanya hernia inguinalis atau hernia skrotalis. Yang paling sering terjadi? Betul, itu salah satu kasus bedah yang paling sering. Oke. Cuman yang kita biasa sebut yang turun bro tadi, itu yang dibilang hernia inguinalis yang ada di lipat paha. Nah ini prevalensinya untuk kasus hernia anak di Indonesia tuh cukup tinggi nggak sih dok? Oke, kalau prevalensi mungkin datanya di Indonesia masih kurang ya Mbak. Jadi apa namanya? Ya namanya orang Indonesia, mungkin penelitian juga kan nggak banyak. Biasanya hanya satu center ke center lain, nggak satu bukan satu skala nasional. Cuman kalau di luar prevalensinya itu cukup tinggi. Iya, dia bisa dari sekitar 10% sampai 20%. Lumayan dong dok. Ya lumayan, karena terutama dia meningkat kalau anaknya prematur gitu. Oke. Jadi itu lebih tinggi chance-nya dia buat hernia. Oke, nah dok, hernia itu turun bro itu kan biasanya kita lebih awamnya tuh apa ya? Kayaknya kalau terjadi pada anak katanya memang lebih sering terjadi pada anak laki-laki ya? Betul. Kenapa gitu dok? Jadi ini berkaitan kalau yang memang kita ngomong hernia yang tadi ya inguinalis atau skrotalis itu berkaitan dengan patofisiologi atau sebab musababnya. Jadi sebelum lahir waktu dia di dalam kandungan si anak laki-laki buah zakarnya itu ada di dalam perut. Iya. Nah, buah zakarnya itu lama-lama turun. Iya. Waktu dia di dalam kantong kemaluan, waktu dia lahir, itu dia membawa serta turunnya lipatan selaput perut. Oke. Nah, normalnya lipatan tersebut akan menghilang seiring dengan waktu. Ya. Betul. Namun pada sebagian anak, dia tetap terbuka. Sehingga usus bisa masuk ke dalam selaput tersebut, selaput perut tersebut. Jadi ya karena usus dari rongga perut masuk ke dalam kemaluan, kita bilang hernia. Karena tadi ada penonjolan yang tidak normal. Oke. Gitu. Nah itu jadi bisa dibilang penyebab hernia pada anak. Kan biasanya hernia itu lebih banyak terjadi pada orang dewasa. Karena kan tadi dokter bilang ya sekitar 10-20%. Jadi kan sebenarnya lebih besar di orang dewasa. Nah yang menyebabkan lagi nih hernia terjadi pada anak-anak tuh apa karena aktivitas olahraga yang dilakukan anak? Atau kan anak tuh kan banyak yang istilahnya tuh dikenal dengan istilah lasak gitu. Gak bisa diem gitu kan ya dok. Itu bisa menyebabkan
hernia juga nggak dok? Selain yang tadi faktor yang tadi dokter bilang. Oke, kalau di anak kebanyakan karena kelainannya bawaan. Oh, Yang tadi karena yang tadi salurannya nggak ketutup, usus bisa turun. Nah, pemicu dia bisa turun karena tekanan perutnya yang tinggi. Entah karena penyakit, entah karena dia sering mengedan, sering dia ya karena satu dan lain hal yang bikin tekanan perutnya tinggi. Batuk lama, batuk bolak-balik, batuk kan kita kalau batuk perutnya kenceng. Atau ya tadi sering ngeden misalnya karena dia susah buang air besar atau dia sering angkat berat atau sering olahraga, itu adalah pemicu. Mungkin tadinya nggak kelihatan, dengan dia seperti itu dia akan terlihat. Tapi kalau salurannya itu udah dari sananya. Gitu. Jadi emang ada masalah dengan jadi salurannya sebenarnya. Betul. Oke. Beda dengan yang dewasa. Kalau dewasa kebanyakan karena ototnya dia lemah. Kalau anak enggak, dia memang karena tadi ada salurannya. Oke, jadi udah ada something, ada satu masalah yang terjadi pas mungkin di dalam kandungan. Nah, itu akhirnya jadi menyebabkan sering terjadi hernia pada anak gitu ya, Dok ya. Dan juga tadi prematur juga itu menyebabkan kemungkinan besar terjadi hernia pada anak, apalagi anak laki-laki ya, Dok. Iya, betul, Mbak. Tapi anak perempuan bisa nggak sih, Dok? Bisa. Bisa juga. Bisa juga. Cuman chance-nya lebih sedikit. Jadi bisa sampai 10/1, anak laki-laki 10, anak perempuan 1. Menarik jadi ini. Memang karena tadi ya karena penyebabnya kan ada saluran yang ngikut waktu bijinya turun. Ya jadi kan ya yang punya biji kan anak laki-laki. Iya benar, Dok. Oke, Dok, dampak yang dirasakan saat anak mengalami hernia, apakah emang ada benjolan katanya? Apakah memang akan menyebabkan rasa tidak nyaman? Apakah akan membuat jadi demam? Atau kadang-kadang malah ini ada yang beberapa kasus nggak kenapa-kenapa nih anaknya? Oke, banyak yang nggak kenapa-napa. Yang kita bilang asimptomatik atau nggak ada gejala. Dia nggak ketahuan. Ya, betul, nggak ketahuan kan, nggak ketahuan baru timbul, baru kelihatan gejalanya umur sekian tahun gitu. Ada yang seperti itu. Bukan dari lahir. Tapi yang paling sering dikeluhkan adalah benjolan tentunya. Benjolan, dia sifatnya hilang timbul, keluar masuk. Dia keluar kalau anaknya tadi mengejan atau batuk atau dia beraktivitas lama. Dia masuk lagi kalau dia berbaring atau dia tiduran. Dia sempat masuk lagi. Nah, yang jadi masalah adalah kalau karena yang turun itu usus, dia bisa kejepit. Nah, yang kejepit itu yang bahaya. Kalau dia kejepit, dia bisa muntah-muntah, kembung. Tadi amit-amit kan yang kita paling takut kalau habis kejepit, pembuluh darahnya kejepit juga, dia pecah. Ya kalau pecah bisa ya tadi demam gitu. Itu yang mengancam nyawa. Kita nggak pernah mau ada yang seperti itu. Ya, jadi hernia itu kalau didiamkan bisa sampai pecah, Dok. Betul. Dan efeknya malah demam dan berkepanjangan yang merembet gitu istilahnya ya, Dok ya. Oke. Ya. Nah, tadi dokter menyebutkan ada 2 jenis hernia. Yang paling sering terjadi pada anak, yang mana, Dok? Dua-duanya sering. Yang tadi yang di pusar sama yang ke bawah. Tapi yang biasa kita ngomong, hernia nih, hernia. Itu biasanya yang ke hernia inguinalis atau yang kelipat paha tadi. Gejalanya apa sih, Dok, yang mesti diwaspadai oleh para moms nih? Karena kan tadi kan beberapa nggak ada gejala bahkan. Nah, ini yang mungkin bisa kita perhatikan nih, apakah memang tadi benjolan atau apa nih, Dok? Oke, yang gejala utamanya kan tadi benjolan. Benjolannya hilang timbul sifatnya. Kalau benjolan terus-terus ada, belum tentu hernia dia. Tapi kalau dia hilang timbul, hampir pasti itu hernia. Nah, terus yang mesti dalam tanda kutip diwaspadai, dia cepet ke IGD, ke rumah sakit, ke IGD hari itu juga. Itu kalau anaknya kembung, muntah-muntah, benjolannya merah sampai demam. Itu wajib. Oke, itu wajib nggak boleh ditunda. Anaknya sampai kembung dan muntah-muntah. Ke IGD. Nah, emang hernia bisa sembuh sendiri, Dok? Kadang tadi dokter wajib, berarti ada yang nggak wajib nggak, Dok? Atau memang sebenarnya semuanya harus ke dokter? Cuman kalau yang tadi udah sampai kembung dan muntah-muntah, udah segera harus dibawa. Jadi tergantung dari lubangnya. Memang kalau lubangnya kecil, bisa nutup sendiri. Kalau di pusar kurang dari 1,5 cm biasanya dia bisa nutup sendiri. Kita tunggu aja setahun biasanya udah nutup. Nah, tapi kalau yang ke kemaluan, nah kalau dia lubangnya kecil, yang turun tuh bukan usus, tapi air yang kita kenal namanya hidrokel. Itu bisa tuh ada chance dia nutup sendiri.
Sampai kita bisa tunggu 18 sampai 24 bulan alias 1,5 tahun sampai 2 tahun, dia bisa nutup sendiri. Tapi kalau usus yang turun, rasanya dia udah gede tuh lubangnya. Karena usus diameternya kecil-kecil amat. Jadi kalau dia besar nggak ada chance-nya buat nutup. Iya, berarti kalau yang besar itu nggak bisa sembuh sendiri gitu ya dok ya, harus ditangani. Nah penanganannya untuk hernia seperti apa? Apakah memang operasi atau ada prosedur lain dok? Oke, yang karena ini kelainannya struktural, jadi ada gangguan struktur, obatnya adalah pembedahan. Ya, kalau kita misalnya darah tinggi ada obat minum, tapi kalau kita sakit gula itu kan bukan kelainannya bukan struktural, tapi kalau ini hernia kan kelainan struktur, jadi kita mesti mengkoreksi strukturnya. Tadi yang ada kantongnya tadi kita ikat. Nah, pilihannya ada 2, bisa dilakukan secara terbuka atau kita sayat dari luar, diikatnya dari luar. Atau dari dalam di laparoskopi. Oke. Sekarang tekniknya udah canggih ya dok. Betul. Ya. Nah kalau di operasi tuh berarti kalau pembedahan tuh rawat inap atau bisa langsung pulang dok? Tergantung kondisi. Kalau yang dia kejepit sampai amit-amit mesti potong sambung usus, nggak mungkin tentu dia nggak mungkin nggak dirawat. Iya. Tapi kalau seandainya kondisinya relatif lebih ringan, hilang timbul, itu tergantung populasi anaknya. Kalau anaknya yang resiko tinggi tentu ada rawat inap. Tapi kalau enggak, one day care pun bisa. Oke. Dok, kalau hernia sudah ditangani dengan tadi pembedahan yang dilakukan atau laparoskopi, apakah nanti akan kambuh lagi dok? Bisa kambuh nggak? Nah, tadi prinsip dari kita terapi adalah kita jahit lubang atau yang saluran tadi. Nah, harus diakuin jahitan tersebut yang bikin adalah kita dokter manusia. Nggak mungkin jahitannya lebih sempurna dari yang di atas. Jadi kalau ngomong kekuatannya bakal sama nggak? Pasti beda. Kalau ngomong chance untuk kambuh ada nggak? Ada, tapi kecil. Kalau dari literatur 1% mungkin. Iya, tapi ya orang ke orang kan beda-beda, tapi chance itu ada, meskipun kecil. Tapi kalau nggak ada tindakan gitu loh, nggak dioperasi, nggak ada prosedur apapun, bisa kamu nggak? Kan bisa tadi perlahan-lahan mengecil nutup sendiri nih dok. Itu kalau hernia yang turunnya kalau hernia yang ke kantong kemaluan jarang dia, karena kalau usus yang masuk terlalu besar lubangnya itu. Tapi kalau jadi rasanya kalau itu mesti operasi. Kalau yang tadi nggak dioperasi namanya hidrokel. Kalau hidrokel hanya air yang keluar. Itu bisa dia nutup sendiri, airnya diserap sendiri. Bisa kambuh nggak dok? Jarang, kecuali dia ada penyakit lainnya. Baik. Oke. Nah, hernia itu bisa dicegah nggak sih dok? Tapi kan tadi kan faktor dari saat lagi hamil, bawaan juga. Kan, jadi separuh nasib ya. Iya betul dok. Kalau separuh nasib rasanya nggak bisa dicegah. Tapi kalau bawaan selalu kan dari perjalanan dari mulai konsepsi sampai dengan lahir kan yang mesti dijaga. Ya tentu kita mencegah semua kejadian yang bisa itu. Jangan ngerokok waktu hamil, jangan minum obat-obatan yang gimana. Jadi memang di saat hamil harus sehat. Betul, harus sehat, kontrol rutin. Sebelum hamil pun juga sudah harus mempersiapkan semuanya dengan baik ya dok ya. Jadi bukan mencegahnya, kita kan mencegah secara umum, bukan spesifik hernia. Jadi bukan dari anaknya, justru dari orang tuanya ya. Betul. Wow, jadi seperti itu. Jelas ya, jadi paham kita soal hernia. Jadi kalau memang tadi Mom sudah menemukan gejala-gejala yang disebutkan oleh Dokter Hardian, ya ini mungkin bisa dicek dulu. Karena memang ada kemungkinan juga tadi bisa sembuh sendiri, tapi kan harus didiagnosa dulu sama dokter kan ya. Baru kita bisa memutuskan apakah memang perlu ditindak atau enggak gitu kan ya dok. Jelas, jadi sudah paham mengenai hernia pada anak ya kan. Moms udah lebih mengerti, jadi udah tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih buat Dokter Hardian Gunardi, dokter spesialis bedah, subspesialis pediatri, konsultan RSIA Tambak yang sudah menjelaskan kepada saya dan juga pada para moms nih ya mengenai hernia ini sendiri. Terima kasih ya dok juga, ya. Mbak Enggi. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah mendengarkan dan juga sudah menyaksikan podcast Mother and Beyond. Sampai ketemu lagi moms. Bye.